Pekan pertama di 2022 nilai transaksi harian di Bursa Efek Indonesia melesat di 31,12%. Sementara dari luar negeri atau global, Wall Street justru melemah di pekan perdana tahun 2022, sementara Nasdaq mencatatkan minggu terburuk. Selama sepekan pertama tahun 2022 atau periode 3 hingga 7 Januari, rata-rata nilai transaksi harian Bursa Efek Indonesia melonjak hingga 31,12% menjadi 13,27 triliun dibanding pekan terakhir 2021. Kinerja positif bursa saham juga tercatat pada rata-rata frekuensi transaksi harian selama sepekan yang melesat 4,78% dibanding pekan sebelumnya. Sementara dari Amerika Serikat, Wall Street melemah di pekan perdana tahun 2022. Sementara itu, Nasdaq mencetak minggu terburuknya. Untuk pekan pertama 2022, Dow Jones turun 0,3%, S&P 500 turun 1,9%, dan Nasdaq turun 4,5%. Nasdaq membukukan presentasi penurunan mingguan terbesar sejak Februari 2021 lalu dan memimpin penurunan hari ini di indeks utama. Saham jatuh pada hari Jumat setelah rilis data lapangan pekerjaan Amerika Serikat bulan Desember meleset dari ekspektasi, tetapi masih dipandang cukup kuat untuk menjaga jalur pengetatan Federal Reserve. Dan untuk kali ini kita akan mereview dan bagaimana proyeksi untuk perdagangan hari ini dan review perdagangan di pekan sebelumnya. Dan sudah terhubung bersama kami melalui Zoom ada Ibu Rizka Afriani yang merupakan pengamat pasar modal. Kita akan langsung sapa saja Ibu Rizka, selamat pagi. Selamat pagi Pak David. Terima kasih Ibu Rizka sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pada perdagangan pekan sebelumnya Ibu Rizka, indeks harga saham gabungan berhasil ditutup di level 6.700-an di tengah dari beberapa sentimen negatif yang berkembang. Bagaimana Anda melihat pergerakan indeks harga saham gabungan selama sepekan sebelumnya? Ya, selama sepekan sebelumnya memang kita ketahui bahwa IHSG itu mampu menguat sebesar 1,82%. Jadi hemat saya bahwa IHSG kita di tengah sentimen negatif yang datang dari eksternal maupun dari domestik ya, ini mampu cukup kuat IHSG, di mana level terendahnya itu kita masih di level 6.677. Sementara kalau kita lihat kan kalau misalnya ada isu-isu terkait dengan kenaikan suku bunga The Fed, ini biasanya mampu untuk menjatuhkan IHSG itu sendiri. Dan memang tentunya kita juga harus tetap mewaspadai hal-hal dari eksternal, seperti halnya dengan laju inflasi di Amerika Serikat yang terus naik. Ini kan menjadi salah satu risiko global juga. Jadi memang kenaikan inflasi AS ini kan dikhawatirkan akan mendorong dari kenaikan suku bunga The Fed ya. Ini yang memang juga ke depan akan menjadi concern kita. Kemudian juga terkait dengan dari yield treasury-nya yang memang saat ini juga sudah meningkat, sekarang kisaran di level 1,76% pada minggu sebelumnya. Dan juga kita bisa melihat bahwa kasus Omicron di AS juga cukup menjadi perhatian pelaku pasar dengan adanya gelombang baru ini, di mana memang kasus harian COVID di AS sendiri itu sempat menembus di angka 1 juta per hari. Ini kan juga menjadi perhatian pelaku pasar, baik juga di global maupun di domestik, karena apapun yang terjadi terhadap negara global ini juga kan nantinya akan mempengaruhi juga kondisi perekonomian di Indonesia. Dan memang yang akan kita cermati dalam sepekan ke depan, kita bisa memperhatikan, yaitu ada yang akan rilis pekan ke depan itu ada inflasi China juga di bulan Desember, kemudian ekspor impor China di bulan Desember, kemudian juga dari sisi inflasi AS di bulan Desember, dan initial jobless claim AS per 8 Januari. Jadi hemat saya untuk sepekan ke depan memang support IHSG itu akan berada di level 6.633 dengan level resistennya di 6.789. Relatif cenderung konservatif, namun masih ada potensi untuk melanjutkan penguatan. Baik,
Ibu Rizka, kekhawatiran terkait dengan Omikron, virus COVID-19 begitu. Langkah pemerintah yang akan melakukan vaksin booster di Januari ini, apakah ini cukup mengimbangi tidak, Bu? Mengurangi rasa kekhawatiran dari para investor domestik? Iya, tentunya Pak, itu kan merupakan satu langkah pemerintah untuk membuat masyarakat juga merasa tenang. Tapi yang biasanya kita khawatirkan juga terkait dengan bagaimana vaksin booster ini bisa berjalan dengan baik. Itu yang perlu kita perhatikan. Apakah ini akan penyerapannya bisa sesuai target atau nanti di bawah target, kurang lebih seperti itu. Tapi ke depan saya lihat memang sekarang ada muncul varian-varian baru, itu juga yang di luar kendali kontrol dari pemerintah, yang memang itu kita siap siaga bersama dengan. Halo Ibu Rizka. Ya. Halo Ibu. Ya, halo. Ya, Ibu Rizka, di dalam perdagangan dalam domestik begitu, pada pekan sebelumnya, di luar dari sentimen yang berkembang, Ibu Rizka, 6.700-an kembali disentuh oleh indeks harga saham gabungan, ditopang oleh saham perbankan BBCA yang sebelumnya mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Dari komoditas pertambangan, batu bara, tampaknya juga ada angin segar. Saham-sahamnya juga bergerak mengalami penguatan signifikan pada perdagangan pekan sebelumnya. Bagaimana analisis Anda untuk perbankan dan juga saham-saham di sektor pertambangan batubara ini? Iya, kita melihat untuk saham-saham di sektor perbankan dan pertambangan memang cukup menarik untuk saat ini kita lakukan investasi dalam kedua sektor tersebut. Tapi khususnya untuk BBCA, kita juga harus perhatikan bahwa BBCA itu sudah mengalami kenaikan selama sepekan terakhir ya. Ini ada potensi untuk profit taking. Jadi untuk BBCA sendiri kita bisa ambil nanti itu di kisaran level 7.500-an kalau kita mau ambil BBCA. Kita ambil lebih ke buy on weakness untuk BBCA. Baik, penutupan pekan sebelumnya di 7650, tunggu koreksi sehat dulu di 7.500 untuk BBCA. Proyeksi untuk saham-saham pertambangan batubara, apakah penguatan masih akan terus berlanjut, terutama untuk perdagangan hari ini dengan mengalami penguatan signifikan di pekan sebelumnya? Iya, potensi untuk penguatan saham batubara, khususnya Adaro ya, saya ngelihat ini masih ada potensi penguatan, karena kalau dari sisi indeks RSI-nya juga masih kuat, MACD-nya juga positif, stokastiknya juga ini masih membentuk crossover dan potensinya masih ada penguatan lanjutan. Tapi tetap memang untuk saham pertambangan kita lebih arah ke spekulatif buy. Karena apa? Karena ini kita bisa katakan tidak berlangsung lama untuk saham-saham pertambangan. Biasanya saham-saham pertambangan ini kan mereka merupakan cyclical index, di mana kenaikannya itu ada range-nya. Tapi ini bisa kita manfaatkan juga untuk akumulasi beli dalam jangka pendek. Oke, rawan profit taking tidak Ibu Rizka? Rawan bisa dikatakan cukup rawan profit taking, tapi kita bisa ambil spekulatif buy ya untuk trading harian. Selanjutnya, Bu Rizka, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan untuk perdagangan di awal pekan ini. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, pemirsa, sambil menunggu untuk kegiatan IPO di Bursa Efek Indonesia. Ada KLBF direkomendasikan buy on weakness, supportnya di 1.625, resistennya di 4.200. Perbankan BCAP PBNI direkomendasikan buy on weakness, supportnya di 6.950 dan resistennya di 7.175. Tadi juga sudah kita singgung untuk BBCA. Nah, untuk saham pilihan selanjutnya ada Adaro, spekulatif buy, supportnya di 2.330 dan resistennya ada di 2.470. Dan tadi pun juga sempat disinggung dan direkomendasikan rawan profit taking, spekulatif buy bisa dimanfaatkan momentum di sini untuk saham-saham pertambangan batubara. Ibu Rizka, untuk saham pilihan dari farmasi, KLBF Anda lebih rekomendasikan analisis dan pertimbangan rekomendasi untuk KLBF, Ibu Rizka? Iya, pertimbangan untuk kita lakukan investasi di KLBF, pertama KLBF itu lebih stabil dibandingkan dengan saham-saham yang ada di subsektor yang sama ya, seperti KAF dan INAF. Kemudian juga
dengan saat ini adanya varian virus COVID-19 yang baru, ini juga biasanya kan memang saham-saham farmasi ini kecipratan atau mengalami kenaikan gitu ya. Jadi saya lihat bahwa kenaikan dari saham KLBF ini bisa dikatakan cukup stabil dan memang ini layak untuk kita akumulasi beli untuk saham KLBF. Baik, untuk KLBF supportnya di 1625, resistennya di 1685. Semakom Integrated ini perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi panel, perakitan baterai listrik dan juga energi terbarukan, di mana sektor ini cukup difavoritkan untuk di masa-masa mendatang. Dan kami juga akan sampaikan untuk penutupan pembukaan maksud kami indeks harga saham gabungan di sesi pertama pada perdagangan hari ini. Tadi sempat dibuka di zona merah pre-opening di 6.697.376 dan kemudian indeks harga saham gabungan berbalik arah menguat di 0,26% dan kembali menduduki level 6.700-an, tepatnya di 6.719.993. Ibu Rizka masih bergabung bersama kami. Kita lanjutkan untuk pembahasan dari emiten pendatang baru SEMA, Ibu Rizka, dari sisi lini bisnisnya. Bagaimana Anda melihat prospek ke depannya, di mana sektor ini cukup difavoritkan untuk di masa mendatang, Ibu Rizka? Iya, mengenal panel ini kan bisa dikatakan adalah saat ini juga pemerintah sedang memfokuskan untuk semua yang mengenai energi terbarukan dan listrik. Jadi saya lihat bahwa ini potensinya juga masih menarik untuk ke depan ya, tapi tetap kita juga perlu perhatikan dari sisi laporan keuangan dan fundamental emiten tersebut. Baik, updatean terbaru ini 34,44% Ibu Rizka penguatannya dan menembus di level 242. Di sepanjang perdagangan hari ini pasca pembukaan atau pasca tercatat tadi, tampaknya respon dari para investor juga cukup tinggi karena beberapa emiten sebelumnya yang cukup difavoritkan, namun pasca dari IPO justru mengalami koreksi yang cukup dalam. Ibu Rizka, pasca pembukaan di sesi pertama di perdagangan hari ini, BBCA mengalami tekanan, Ibu Rizka, dan sesuai dengan skenario yang Anda sampaikan tadi, ini bisa masuk di 7.500-an. Posisi saat ini 7.550, melemah di 1,31%. Bagaimana analisisnya, Ibu Rizka, dengan posisi pelemahan yang terjadi untuk BBCA sejauh ini? Ya, dengan pelemahan yang terjadi pada BBCA hari ini, ya ini pelemahannya kan baru dibuka langsung bisa dikatakan cukup signifikan, udah 1,31%. Ya hemat saya memang kita masih bisa menunggu penurunan lagi di 7.500. Tapi kalau seandainya misalnya mau beli bertahap, kita juga bisa beli di harga di antri di 7550 di harga saat ini, itu juga bisa. Sambil kita menunggu nanti di 7.500-an. Baik, kemudian juga ada KLPF, tadi juga Anda rekomendasikan menguat di 0,91%, 1670. Ini hampir mendekati dari sisi target price jangka pendek, atau masih ada ruang penguatan untuk KLPF? Iya, untuk KLBF sendiri untuk harga di 1670 saat ini masih ada ruang penguatan lanjutan ya, dengan target saya untuk KLBF itu ada di 1750. Jadi potensinya masih ada penguatan untuk sepekan ke depan. Baik, kita akan coba update juga untuk Adaro ini, Bu Rizka, dari pertambangan batu bara, atas rekomendasi yang Anda berikan untuk Adaro tertekan di 1,23%, 2390. Momentum apa yang bisa dimanfaatkan? Ya, pertama penurunan yang terjadi pada Adaro, saya lihat ini memang penurunan yang wajar. Maka dari itu tadi sebelumnya saya sampaikan kita bisa spekulatif buy untuk Adaro. Tapi Adaro ini merupakan salah satu emiten yang cukup menarik. Kenapa? Karena di tengah larangan ekspor untuk batu bara termal dari Indonesia ya. Ini Adaro itu tidak menjadi salah satu emiten yang tidak terdampak atas kebijakan larangan ekspor batu bara tersebut gitu. Jadi kalau saya melihat mereka ini sudah melakukan antisipasi melalui anak usahanya yaitu PT Marwai Coal, sehingga
mereka juga bisa dikatakan cukup stabil, dan juga kita bisa lihat untuk harga saham Adaro selama 1 bulan terakhir ini kan sudah mengalami kenaikan 23,96%. Jadi di tengah kenaikan harga batu bara yang saat ini sudah mencapai 200 di kisaran 200 US dollar per metric ton ya, atau kisaran 190 sampai 200-an itu. Ini masih cukup menarik untuk kita lakukan spekulasi buy untuk Adaro ini dalam kurun waktu 1 sampai 2 bulan ke depan. Kita masih bisa untuk beli Adaro. Baik, Ibu Rizka, di luar dari saham-saham pilihan yang Anda rekomendasikan, BBHI, Alobank Indonesia Tbk, ini sangat menyita perhatian dari para investor di sepanjang perdagangan pekan sebelumnya. Aksi korporasi yang dilakukan, 4 unicorn yang akan masuk ke dalam BBHI tampaknya ini menjadi pendorong penguatan sangat signifikan dan bahkan menembus ke level 10.200-an. Tapi koreksi dalam juga terjadi ini, Bu Rizka, pada perdagangan hari ini, maupun pembalikan arahnya juga sudah cukup signifikan di 11,89%. Bagaimana Anda melihat penguatan yang terjadi untuk BBHI, kemudian koreksi yang cukup dalam, kemudian kembali mengalami penguatan lagi yang cukup signifikan, fluktuasi, momentum apa yang bisa dimanfaatkan oleh para trader dengan penguatan yang signifikan dan pelemahan yang signifikan terjadi untuk BBHI? Ya, untuk penguatan yang signifikan dan penurunan yang signifikan, ini hemat saya memang jika suatu saham lebih cenderung ke arah teknologi, unicorn, kita bisa melihat juga sebelumnya ada Bukalapak ya, yang memang dalam porsi yang besar gitu dari sisi market cap-nya. Jadi ketika kenaikan saham IT itu memang sangat diidolakan oleh masyarakat, atau khususnya retail tuh lebih cenderung suka ambil untuk saham-saham yang teknologi gitu. Saham-saham teknologi yang berbasisnya adalah teknologi ini merupakan menarik karena dari sisi valuasinya juga cukup signifikan, cukup tinggi, dan ini juga memang menjadi concern juga ketika kenaikannya ini sudah didahului sebelum dengan rilisnya kinerja keuangan perusahaan. Jadi hemat saya untuk saham-saham seperti BBHI kita manfaatkan untuk trading dalam jangka pendek. Untuk BBHI sendiri dengan harga saat ini adalah di 6.000, kisaran di 6.500 ya, karena hari ini sudah mengalami kenaikan 14,54%. Kita bisa lakukan trading buy itu di kisarannya, nanti kita ambil range-nya itu di kisaran di 6.000 sampai dengan 6.450, ambilnya di range tersebut. Jadi kita juga lebih hati-hati, jangan langsung ambil hajar kanan untuk saham-saham tersebut, untuk saham-saham yang memang kenaikannya signifikan. Bagi para investor yang sudah ambil posisi, Bu Rizka, dan kebetulan untuk BBHI ini berada di level atas 8.000, 9.000, kemudian belum sempat keluar dengan koreksi yang cukup dalam, meskipun penguatan signifikan kembali terjadi. Bagaimana paling tidak untuk meminimalkan loss yang terjadi, meminimalkan kerugian terjadi untuk BBHI, averaging down atau tetap hold, atau ada potensi BBHI untuk menyentuh kembali ke level 10 ribuan? Iya, untuk para investor yang sudah ambil di harga yang relatif tinggi, ya hemat saya memang ini adalah saham-saham yang kita bisa lakukan. Sebagian itu kita lakukan akumulasi uang kita masukkan untuk trading. Jadi sebagian kita hold, sebagian kita untuk trading, untuk mengakumulasi kerugian, dan kerugiannya itu kita akumulasikan dan kita bisa dikatakan kanan kiri gitu ya. Jadi sebagian kita hold, sebagian juga kita lakukan trading. Mungkin itu yang bisa dilakukan untuk mengurangi kerugian yang terjadi, dan nantinya kita bisa keluar pada saham BBHI-nya juga dalam averaging down, dan juga ada potensi penguatan, karena potensi BBHI ini kalau dilihat dari harga sahamnya ini masih ada potensi untuk ke level 7.300, karena kalau kita lihat dia kenaikan dalam 1 pekan terakhir ini sudah menguat cukup signifikan ini dari 1 pekan. Iya. Baik, untuk BBHI posisi saat ini menguat di 16,74% setelah koreksi cukup dalam di 6.650. Ibu Rizka, waktu kita cukup terbatas sayang sekali, dan semoga kita bahas bisa menjadi referensi, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Ibu Rizka, terima kasih sudah bergabung bersama kami, sehat selalu.
Ya, terima kasih Baik, Pak David, sehat selalu Pak. Ibu Rizka.